Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadi Eriska, NPM 19160075. Saya dari PGSD 6B. Di sini saya akan menjelaskan materi Pancasila dengan KD mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan indikator menyimpulkan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara. Baik, selanjutnya materi akan saya jelaskan sebagai berikut. Pancasila resmi menjadi dasar negara Indonesia tepat pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, rumusan Pancasila tercantum dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan oleh PPKI setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pancasila sendiri memuat nilai-nilai yang dijadikan pedoman negara Indonesia. Nah, Pancasila juga sangat istimewa karena bersumber dari budaya masyarakat itu sendiri dan merupakan ideologi terbuka. Pancasila memiliki 5 sila yang saling terkait dan menjelaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara yang mengatur kehidupan sosial, susunan dan sistem perekonomian negara, sistem politik dan kehidupan politik, kehidupan berbudaya, hubungan antar rakyat, kekuasaan yang menyangkut HAM atau hak asasi manusia, dan kehidupan perundang-undangan. Dengan demikian, mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara adalah upaya untuk menjaga nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan masyarakat yang rukun, adil, sejahtera, dan menjunjung persatuan. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Baik, di sini merupakan cara-cara untuk mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara. Sila pertama, diwujudkan dengan toleransi terhadap orang lain yang memiliki perbedaan atau keyakinan yang berbeda. Sila kedua yaitu diwujudkan dalam bentuk perilaku saling menghargai martabat sesama manusia dan tidak melakukan diskriminasi. Sila ketiga, tercermin dengan sikap gotong royong dan usaha untuk menciptakan kerukunan. Sila keempat, diwujudkan dengan menyelesaikan permasalahan melalui musyawarah. Dan yang kelima, diwujudkan dengan bentuk perilaku menghargai hak orang lain serta melaksanakan kewajiban. Baik, materi selanjutnya yaitu menyimpulkan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi secara harfiah berarti ilmu mengenai pengertian-pengertian dasar. Secara umum, ideologi merupakan kumpulan gagasan, ide, keyakinan atau kepercayaan yang menyeluruh dan teratur ataupun sistematis. Hal-hal yang terkait dengan ideologi adalah politik, sosial, budaya, dan agama. Dalam kaitan ini, Pancasila tergolong sebagai ideologi. Pancasila sebagai ideologi negara bukan hanya merupakan hasil pemikiran seseorang, seperti ideologi yang dimiliki bangsa-bangsa lain. Ideologi Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, budaya, serta agama masyarakat Indonesia sejak zaman sebelum terbentuknya negara Indonesia. Nilai-nilai itu digali dan dirumuskan oleh para pendiri negara, kemudian dijadikan sebagai dasar dan ideologi negara. Sebagai ideologi, Pancasila tidak bersifat kaku dan tertutup, tetapi bersifat dinamis dan terbuka. Artinya di sini, Pancasila bisa digunakan untuk menghadapi dan menjalani zaman yang terus-menerus berkembang sesuai dengan keadaan tanpa mengubah nilai-nilai dasarnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, Pancasila berperan sebagai sarana pemersatu masyarakat dan juga bertindak sebagai pemelihara persatuan dan kesatuan. Yang kedua, Pancasila berfungsi untuk mengarahkan dan memotivasi bangsa untuk mencapai cita-citanya. Dan yang ketiga, karena Pancasila ini merupakan identitas bangsa, maka dari itu Pancasila berperan untuk memelihara dan mengembangkan identitas tersebut. Lalu yang keempat, Pancasila berfungsi sebagai kontrol sosial. Sebagai ideologi, secara umum Pancasila mengandung 3 nilai. Yang pertama, nilai dasar. Nilai dasar ini merupakan nilai yang terdapat dalam kelima sila Pancasila, dalam bentuk asal atau pokok yang belum dikaitkan dengan hal lain. Nilai-nilai dasar itu adalah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Selanjutnya yang kedua yaitu nilai instrumental. Nilai instrumental ini merupakan nilai yang terkait dalam
nilai-nilai Pancasila sebagai arahan, kebijakan, strategi, serta terkait pula dengan lembaga pelaksanaannya. Lalu yang terakhir, yaitu yang ketiga, nilai praktis. Nilai praktis ini merupakan perwujudan dari nilai instrumental yang bersifat nyata dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.